ketemu lagi nih di podcast Dental by Mimi. Pada hari ini kita bakal kedatangan tamu yang sangat super spesial sih, karena kita akan tanya-tanya beberapa hal yang sekarang mungkin lagi relate banget sama kalian. Langsung aja kita sambut tamu kita, yakni Lia. Permisi, hai Kak. Hai semua. Gimana nih kabarnya Kak? Baik banget dong, kalau Kakak gimana nih kabarnya nih? Lumayan cukup baik sih. Lumayan cukup dong nih. Iya, kebetulan soalnya sendiri makanya saya undang kakak kesini biasa. Kita sama-sama Jauh jawab. lagi ya sama. Oke, kita akan langsung aja ke topik pembahasan utama kita pada hari ini. Apa tuh? Pasti banyak banget kan yang relate ini. Kan sekarang tuh lagi rame-ramenya orang pembahasan SNBP, UTBK. Mau lulus sekolah ya? Iya, jadi kita bakal ungkap semua gimana rasanya jadi anak kelas 12 tahun ini yang bakal ngejar universitas dan PTN-PTN yang mereka incar. Kalau rasanya sih pasti pahit sih ya, susah Iya, ya. jelas sih itu. Oke, langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Oke, hari ini aku bakal mulai nanya-nanya kakak soal yang simpel-simpel aja. Kan kakaknya sekarang udah kelas 12 akhir nih, beberapa bulan lagi, 2 atau 3 bulan udah mau lulus dan pastinya mikir-mikir juga mau kuliah dulu atau kerja dulu. Nah, tapi kakaknya sendiri maunya nanti rencananya mau kerja atau mau kuliah dulu? Kalau saya sendiri, saya prefer ke kuliah dulu ya, sebelum menetapkan diri untuk kuliah. Oke, kakaknya milih buat kuliah. Jadi kakaknya udah ada persiapan apa gitu buat bisa masuk ke PTN impian kakak seperti atau kakak udah dapat SNBP atau kakak lebih memilih buat ngejar SNBP aja? Kalau saya kebetulan dari sekolah dapat punya dapat SNBP, saya kan masih dapat eligible-nya, jadi saya nggak mau menyanyiakan dong sebelumnya. Jadi saya menggunakan SNBP tersebut untuk daftar ke kampus impian saya. Namun karena ya sifat manusia pasti ada rasa ragu-ragu ya kan, pasti sih. Jadi saya sudah meningkat plan juga untuk ikut SNBP. Jaga-jaga aja. Oke. Tapi menurut kakak sendiri kan SNBT ini kita pasti harus belajar segala materi, entah itu matematikanya, pengetahuan umumnya, kuantitatifnya, pastinya banyak kan yang perlu dicari tahu. Tapi sekarang kan kakak ini pasti lagi jadwalnya tuh padat-padat banget, tugas banyak-banyakan, praktek, belum lagi tugas akhir dari sekolah. Itu pasti bakal bikin ribet banget. Gimana cara kakak menghadapi itu semua biar bisa seimbang dalam belajar buat kejar UTBK? Kalau aku sih dari UTBK-nya ya, aku ikut les, ikut les UTBK. Jadi aku tuh kalau misalnya belajar UTBK tuh biasanya ngikutin jadwal lesnya. Kalau les udah les, dulu UTBK. Di luar les itu aku tuh sering yang kayak menghabiskan waktu untuk hal lainnya, kayak belajar hal lain atau mengerjakan tugas sekolah gitu kan. Tapi biasanya kalau tugas sekolah itu kan sekarang tugas praktek ya, apalagi akhir-akhir pasti ada upahnya kan di setiap mata pelajaran gitu kan. Nah, biasanya upah itu tuh berkelompok ya kan. Jadi itu kalau misalnya mau ngerjain tugas praktek dari sekolah tuh ya tergantung teman kelompoknya juga. Jadi kayak kalau misalnya ada yang sampai waktunya harus tabrakan sama les, aku harus kayak ya udah jelas dulu aja deh, yang penting upahnya selesai gitu. Tapi menurut kakak sendiri untuk ikut segala les atau mencari materi-materi di internet itu menurut kakak itu lumayan efektif atau? Lumayan sih, lumayan. Tapi menurut aku yang lebih worth itu emangnya lesnya, karena kalau dari les itu bisa punya privilege sendiri ya kan, bisa apa ya, dari les itu kan banyak apa ya, banyak benefit yang bisa diambil, entah langsung diajarin gitu atau banyak juga tryout yang bisa dikerjain secara gratis dari tempat lesnya. Tapi kalau dari tempat les kakak sendiri cara belajarnya gimana tuh? Entah itu listening atau full catatan atau hal yang memperhatikan gurunya untuk memberikan materi atau cuma diberikan tugas dan juga materi paparan buat soal-soal? Kalau kami langsung mencari soal dulu ya, kami kan suka kayak dikasih contoh kayak gini loh, soal UTBK tuh gini loh gitu. Terus kami dikasih tahu juga kayak rentang waktu buat kerja UTBK tuh segini loh, cuma biasanya tuh rata-rata 1 menit 30 detik lah satu soal rata-rata di depan. Waktu itu segini loh, jadi kamu tuh harus bisa gini. Jadi kami tuh langsung kayak dilatih buat lihat soalnya, terus langsung mengerjakan soalnya. Kalau nggak paham sama sekali, bakal dijelasin sama kakaknya. Jadi itu menurut aku, itu cara belajar paling efektif ya menurut aku ya, bagi aku. Karena kayak kita tuh langsung diuji nyali gitu loh. Kita nggak perlu kayak bertele-tele gimana jelasin hal-hal yang mungkin nanti gak masuk, tapi kayak kita langsung lihat praktek aslinya gimana dan kita langsung praktekin. Jadi
lama-lama terbiasa dalam hal itu. Tapi gini deh kak, kita misalkan aja kakaknya nggak mempunyai cukup dana gitu buat buat ikut-ikutan les-les atau les privat ini itu tentang materi-materi. Kalau kakak sendiri, kalau misalkan nih nggak bisa ikut les karena masalah ekonomi, kakak lebih milih belajar otodidak dari sumber-sumber yang emang terpercaya atau tetap diusahain untuk ikut les? Kalau emang kita nggak punya dana ya buat ikut les ya, emang karena sekarang tuh banyak sekitar ekonomi ya biasanya orang-orang ya kita masih bisa usahain pakai itu sendiri kan, bisa cari di internet, karena menurut aku sekarang tuh siapa sih yang nggak punya internet ya, apalagi kalau misalnya dia mau masuk ke perkuliahan tapi juga harus lewat internet gitu kan. Kita bisa lihat dari internet contoh-contoh kalian seperti apa, contoh automatisnya bagaimana, pelajaran-pelajaran yang matematik bisa belajar dengan otodidak sih. Oke, tapi kan pasti ini materi itu banyak tersebar luas ya di internet. Tapi kan ada sebagian yang belum tentu relevan atau sama dengan yang di UTBK atau ada gambaran besarnya dari internet. Kalau kakak sendiri, kakak cari sumbernya dari mana? Kalau aku cari sumbernya itu biasanya kan aku masuk Google ya, biasanya aku tuh kayak langsung nulis kata kuncinya kayak misalnya repot UTBK atau gitu kan. Dan itu aku biasanya tuh bukan cuma buku-buku doang, biasanya aku scroll sampai bawah sampai kayak bener-bener udah nggak ada lagi pencarian yang selesai. Jadi aku tuh lihat-lihat semuanya sampai ini kira-kira bagus deh, ini kira-kira soalnya susah, siapa tahu nanti ada soal ini di UTBK, coba-cobain deh gini. Jadi aku cari di berbagai website yang aku temukan. Oke. Tapi kalau kakak sendiri, kakak cepet bosan nggak belajar? Pasti tentunya Jujur, teman-teman banyak bosan juga. Jujur banyak banget bosannya. Sering banget aku bosan. Iya, makanya emang bosan sih. Oke. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kakaknya kan udah bilang kalau kakaknya ikut les ini itu buat ngejar UTBK. Tapi kira-kira begitu ya. Kira-kira apa ya? Kok aku jadi ngeblank juga ya mikir. Apa ya? Oke, gimana? Tanya apa ya? Gimana sih cara ngatasin bosannya? Gimana sih tips atau cara kakak buat ngatasin rasa bosan itu sendiri? Kan pasti ngantuk nih, pasti kepikiran nih, mending aku main game aja, kan masih lama juga waktu. Gimana Cara apa ya? Sebenarnya kan di UTBK itu kan nggak cuma satu mata pelajarannya ya, banyak hal kayak pelajaran umum, matematika, bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia, dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau misalnya aku udah bosan belajar dalam satu mata pelajaran kayak misalnya aku udah bosan belajar literasi bahasa Indonesia nih, aku bisa langsung ganti aja ke pembelajaran pengenalan umum atau pengenalan kuantitatif dan lain-lain gitu. Kalau misalnya aku udah bener bosan, itu tuh biasanya rehat dulu sih, rehat dulu kayak mau ngapain dulu kayak main game dan lain-lainnya. Nanti setelah aku merasa emang cukup nih aku istirahatnya, belajar lagi gitu. jadi kakaknya lebih milih buat isi waktu luangnya kayak memberi istirahat atau reward sendiri ya buat diri sendiri, kayak 5 menit aku main gini habis itu better dan nggak stres juga. Iya, karena kalau misalnya kita stres gitu ya, kita bingung banget, kita tertekan banget sama dari itu, aku rasa itu malah bikin orang kita tuh nge-freeze gitu ya, nggak bisa mikir kayak akhirnya pembelajarannya nggak masuk, jadi kayak percuma gitu. Ya benar sih. Tapi apa ya? Kebanyakan anak-anak sekarang itu banyak ngeluh, banyak mikir kayak kira-kira aku bakal dapat ya kayak gini. Tapi kebanyakan juga milih yang jalan singkat. Nggak mau pusing soal UTBK, jadi lebih memilih buat masuk sekolah swasta. Tapi bagi yang pengajar UTBK tentunya pasti bakal belajar keras banget sih buat pelajaran itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya kak, kira-kira kakak yakin nggak dengan segala pelajaran kakak itu masuk ke dalam otak? Termasuk yang buat teman-teman yang ikut les nih atau belajar otodidak sendiri, udah yakin belum sama hasil belajarnya itu bakal ada di video itu? Kalau aku sih yakin gak yakin ya sebenarnya ya, takut juga kalau gue kayak yang sama yang aku pelajari itu beda banget gitu. Cuma aku ngedengar cerita-cerita ya dari beberapa satu dan lainnya sama kakak itu kayak kata mereka UTBK mereka sama sekarang itu beda banget. Tau gak sih kayak dulu tuh bener-bener di level yang susah banget,
mereka bilang aku mudah nih berarti aku harus bisa nih. Mereka aja bilangnya udah aku nggak boleh bilang susah dong gitu. Kayak aku tuh kayak nggak mau kalah dari yang lain, kayak kalau mereka bisa aku bisa. Jadi kayak semuanya aku pelajarin, kayak masuk nggak masuk terobos aja. Oke, betul banget. Ugal-ugalan ya belajarnya. Tapi itu pasti bakal jadi inspirasi yang besar banget ya buat kita belajar terus. Kayak kita tuh nggak harus mikir bahwa materi yang kita pelajarin itu nggak ada. Tapi kita juga harus tetap perjuangin apa yang sudah menjadi impian kita ya teman-teman. Jangan pesimis ya. Iya betul, jangan pesimis karena segala sesuatu yang kita usahakan itu pasti bakal lancar. Nah kalau ada teman-teman yang mau tanya-tanya lagi soal informasi atau kayak kepo gitu mau tahu gimana cara belajar yang tepat, bisa aja langsung komen di video ini biar kita berlanjut ke part 2-nya. Dimana kita bakal nanya-nanya kalian lagi nih, kakaknya yang lagi juga berusaha buat ngejar UTBK. Pasti sulit banget ya, biar kita ada teman buat sharing gimana sih cara belajar yang efektif itu, gimana sih biar aku nggak cepat bosan, cepat ngantuk, dari mana sih sumber-sumber tempat belajar yang bisa relevan dan sesuai sama UTBK itu. Jadi terus ikuti langsung channel ini biar kita tahu segala sesuatu dan teknik atau cara kejar UTBK, karena di bulan ini kami bakal full buat video yang pembahasannya tentunya bukan soal-soal, lebih ke pembahasan cara belajar yang tepat dan efektif buat teman-teman yang juga lagi berjuang mengejar UTBK. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya teman-teman, dan juga makasih buat kalian sudah mau hadir dan diundang di acara kali ini ya. Terima kasih banget ya, makanya udah mengundang saya dan juga Nisa gitu kan. Oke, selamat sampai jumpa lagi alias sampai ketemu lagi di